Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejawat sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dr. Siti Chandra Wijananti, SPKFR Konsultan. Buat teman-teman adik-adik GP yang belum pernah melihat atau bertemu dengan saya spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Saya konsultan rehabilitasi respirasi dari Rumah Sakit Persahabatan yang diminta oleh tim ID untuk membantu untuk rehabilitasi medik di Wisma Atlet Kemayoran. Terima kasih kepada beberapa adik-adik yang sudah berdiskusi dengan saya, tapi kemungkinan karena keilmuan saya bukan yang Anda dapatkan pada waktu sedang pendidikan S1, jadi ada baiknya saya saja yang mendahului dengan memberikan outline tentang rehabilitasi pada COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, abang kita sudah hadir. Susah banget masuknya. Baca taut dulu Bang, baru masuk. Iya, sama. Oke, lanjut Mbak. Ya, baik, terima kasih. Jadi saya mau sharing tentang sebagai pendahuluan objektifnya timeline klinis. Ini semua sudah sering mengetahui tentang hal ini, kemudian rehabilitasi respirasi pada umumnya yang terkait dengan COVID-19 serta PRON. Karena PRON dan modifikasinya ini yang bisa kami bantu untuk menambah kualitas pelayanan untuk pasien-pasien dengan COVID-19 yang sedang dirawat inap di rumah sakit, terutama dalam intensive care yang membantu para DPJP dengan kolaborasi yang luar biasa untuk menyelamatkan pasien yang menghadapi critical illness. COVID-19 sudah saya nggak ulang lagi ya, karena ini infeksinya semua sudah sering didapat paparan ini dengan timelinenya, di mana kami akan mulai awal untuk membantu untuk lung recruitment-nya. COVID yang typically yang mengenai paru-paru, respirasi otomatis akan terjadi gangguan di tingkat jaringan, atau yang kami dari rehab atau dari kedokteran respirasi sering mengatakan ini gangguannya di restriksi atau di tingkat jaringan, bukan di airway langsung. Jadi nantinya akan menyebabkan paru-paru itu susah mengembang dengan baik. Pada masa kedepannya, dengan seiring dengan infeksi, kemudian akan memicu adanya refleks batuk, kemudian memicu batuk yang tadinya kering, kemudian jadi berdahak. Rehab otomatis akan membantu untuk mengatasi keluhan tersebut. Yang adik-adik juga bisa menggunakan dengan dua modalitas yang ada video, yang ada di RSDC WA Academy untuk adik-adik yang nakes maupun untuk pasien, karena ada beberapa teknik yang saya letakkan di situ. Rehabilitasi paru sendiri dalam salah satu jurnal tentang rehabilitasi paru pada COVID-19 dikatakan kita mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk mempertahankan kemampuan fungsional pasien tersebut. Promotif dari awal kita infokan baik itu ke keluarga, kemudian ke pasien ya atau ke masyarakat seperti sekarang saya infokan ke teman-teman sejawat. Kalau preventif, pencegahan untuk adanya dampak lebih lanjut dari infeksi tersebut. Ini berlaku untuk semua sakit, tidak hanya pada COVID-19. Kuratif apabila sudah terjadi, apakah kita bisa membantu untuk memperbaiki, dan rehabilitatif itu memperbaiki dari sisa atau sequelae yang ada seoptimal mungkin. Yang penting dia bisa untuk aktivitas sehari-hari secara mandiri. Kalau disfungsi pernafasan atau respirasinya pasca suatu infeksi, di antara lain adalah infeksi COVID ini terjadi, kita lihat apa yang paling terdampak di pasien dan apa yang mengganggu dia. Jadi dia harus ditanya, gangguan itu yang harus kita atasi atau kita perbaiki. Tata laksana saat dirawat inap sebetulnya untuk pasien yang masih awake, yang masih sadar, bisa kita minta untuk prone secara mandiri, tengkurap lah gitu. Diajari cara tengkurap. Saya yakin banyak hambatan untuk meminta pasien untuk tengkurap. Harus diinfokan bahwa dengan cara tengkurap itu ada prinsip mekanika sehingga balon-balon udara atau alveol di dalam paru-parunya menjadi lebih besar. Sisi punggung di mana tulang belakangnya itu adalah satu tulang yang terdiri dari 33 ruas yang gerakannya snaking seperti ular yang sangat lentur, sehingga pengembangan dada lebih mudah dari sisi belakang kalau dia tengkurap gitu. Kalau pasien tahu
Anda bisa membantu kami dalam menjaga atau merawat Anda dengan cara membantu kami bersedia untuk tengkurap selama yang Anda bisa kerjakan. Bertahap boleh, minimal 2 jam kalau dia tidak bisa 12 jam. Tapi makin lama dia bisa lakukan, makin lama dia bisa mempertahankan alveolnya dalam posisi mengembang lebih besar dan lebih banyak serta lebih luas. Sisi punggung bagian belakang itu termasuk banyak jaringannya. Karena sisi depan ada organ jantung dan ada organ yang lain sehingga lebih mudah akan mengembang dan pertukaran gas juga akan lebih baik kalau dia bisa mampu prone untuk lung recruitment akan lebih baik. Untuk pasien yang masih bisa duduk, berdiri atau mobilisasi di gambar sebelah ini gambar diambil di persahabatan ya. Jadi pasien biasanya kita minta untuk mengetahui kondisinya sendiri karena beberapa mengalami hyperhipoksia, dia tidak merasa kalau dia itu hipoksia. Kalau saturasi tidak terpasang di dirinya, dia tidak tahu bagaimana kondisi dia, kami sering minta, coba tolong duduk berdiri selama 30 detik, ini yang kami bilang sit to stand test, harusnya dia di atas 12, tanpa sesak, tanpa pusing, tanpa limbung, dan lain-lain. Kalau dia bisa menghitung breath count test, hitung nafas, dalam satu tarikan nafas, kemudian dia buang nafas, dia harus lihat bahwa dia bisa menghitung lebih dari angka 20. Berarti saturasi rata-rata room air dia di atas 94. Atau dia tetap menggunakan oksigen nggak apa-apa. Karena saat dia mobilisasi keluar dari tempat tidur, dia harus meyakinkan dia aman untuk menghindari risiko jatuh atau tambah sesak. Ini mekanika pernafasan karena bidang saya yang saya pegang adalah gerakan dan otot. Otot-otot ini menjadi teman saya dalam rehabilitasi medik. Jadi mohon kalau ada sejawat yang berminat dengan rehab ya mau tidak mau harus hafal otot-otot ini. Otot terkait pernafasan adalah otot untuk pernafasan tarik nafas maupun buang nafas. Otot terbesar adalah diafragma. Bentuknya seperti dome. Letaknya di tengah, dia menempel di tepi-tepi iga depan, isostas spuria, sampai kemudian di belakang di daerah lumbar. Tulang lumbar 1, tulang vertebra lumbar 1 sampai dengan 3. Jadi kalau ada masalah di daerah pinggang, di daerah sana, otomatis gerak nafas juga akan terganggu. Diafragma ini berfungsi 2, dia titik tengah tubuh. Jadi dia menjaga tubuh tetap tegak saat kita sedang bergerak dan lain-lain sambil bernafas. Jadi kalau salah satu terjadi gangguan, akan terjadi kelemahan. Lelah dia harus memilih. Kalau dia mau bernafas, dia nggak mau pegang badannya. Jadi jangan heran kalau beberapa yang dirawat dengan COVID, ataupun tidak COVID, mungkin pneumonia karena sebab lain, atau mungkin pasien asma berat, itu sakit pinggangnya kambuh semua. Kalau dia punya sakit pinggang di masa lalu. Karena otot ini berhenti menegakkan pinggang, otot paraspinalnya berhenti untuk menegakkan struktur yang menyangga batang tubuh di tengah, dan dia berkonsentrasi untuk bernafas. Otot-otot lain juga, jadi otot ini nempel di mana saja. Nempel dari mulai di sangkar dada sampai dengan di leher. Jadi kalau ada gangguan di leher juga mengganggu. Jadi tolong diperhatikan posisi bantal. Mungkin teman-teman sejawat yang ada di bangsal juga perhatikan, kami sebut sebagai kalibrasi postur karena otot kita ini ada yang namanya fasia, korelasi antar batang tubuh, efek dari postur. Dari lihat di gambar ini seperti salak ada selaputnya, selaput badan kita yang melindungi kita dari ujung kepala itu lurus sampai dengan tulang ekor. Jadi pressure tarikan kalau di posisi tertentu dia kaku, akan terjadi gangguan juga di posisi lain. Tarik menarik seperti tarik tambang. Di titik tempelnya, disitulah ada tulang-tulang yang menonjol. Di situ juga yang paling sering terjadi ulcus decubitus atau pressure ulcer kalau dia tidak banyak bergerak atau kurang sensori di daerah tersebut. Jadi ini jangan heran kalau lehernya sakit, kok setelah itu belikatnya nggak enak, habis itu pinggang, kemudian selangkangan bagian tengah, terus lutut. Kok pindah dok? Enggak pindah. Selaput fasia penyokongnya satu arah. Jadi kalau tarikannya keikut, yang ujung juga akan terikut. Dan itu ada stop-stopnya. Jadi kalau salah satu terganggu, sisi lain akan terganggu. Tubuh kita disusun dengan mekanika yang luar biasa oleh Maha Pencipta.
Ya, ini gerakannya. Jadi tolong otot yang namanya upper trapezius, ada beberapa yang pakai bantal tinggi, ada yang keluhannya kalau sesek malah didudukkan bantalnya atau bantalnya tinggi. Oh, mungkin berbeda kan, ini sebab sesaknya mungkin beda dengan sesak yang karena jantung, ini sesaknya karena paru, ototnya pengen istirahat. Tolong diistirahatkan, diletakkan di posisi seperti dia berdiri tegak. Karena otot kalau nunduk, otot lehernya capek. Kalau otot lehernya capek, otot dada depan juga lelah. Otot belikat pun capek untuk menahan supaya kepala tidak jatuh. Jadi, dia harus melakukan kalibrasi dengan ditegakkan kepala. Nanti kalibrasi yang paling mudah adalah nempel ke dinding karena supaya kita tahu otot itu di posisi yang setara atau sejajar. Ini gambar ini penting untuk mengatasi sesak. Ini inti gambar tersebut adalah mengistirahatkan otot pectoralis. Jadi otot dada depan itu karena kita seringnya kifotik atau nunduk, capek, kepala juga capek. Kalau kita bersandar, dia akan lebih enak, lebih nyaman, bisa bersandar ke depan. Itu yang Bapak Asa 2. Asa 2. Karena dia perokok. Oh, rokok yang satunya yang APP? Yang APP Asa 1. Kemudian untuk monitoring respirasi, kita bisa menggunakan mungkin skala Borg. Mungkin adik-adik kalau yang belum biasa mendengar ya, skala Borg itu nama orang. Jadi kami dari rehab atau dari respirasi biasanya menggunakan ini untuk kayak seperti kita skala nyeri. Jadi seperti visual analog scale kita lihat kalau makin merah makin parah. Skala ini ada beragam, yang paling mudah digunakan tuh yang pakai visualisasi 1 sampai dengan 10. Dia ada di posisi mana? Pasiennya rasanya mengganggu apa tidak? Sebut aja angka. Kemudian kalau pada waktu adaptasi untuk follow up atau monitoring ditanya lagi sekarang di angka berapa? Itu bisa untuk komunikasi antara kita dengan dia gitu, atau dengan dari adik-adik GP yang di ruangan dengan saya yang di rumah kalau dilakukan telemedicine atau telekonsultasi. Saturasi oksigen apabila ada jelas lebih gampang dan lebih objektif. Edukasi ada 2 yang ada dibuat di awal sekali masa pandemi di RSDCWA Academy. Terima kasih sudah difasilitasi kami dari rehabilitasi medik. Ada beberapa yang saya potong-potong. Jadi memang ada yang untuk tenaga kesehatan, bagaimana memiringkan, bagaimana ngeprunkan pasien yang awake, atau bagaimana kalau pasien itu butuh dibantu. Yang kedua, bagaimana menstimulasi diafragma, terutama untuk pasien-pasien kita yang dibantu dengan ventilator, atau yang OSA, atau yang obesitas, atau beberapa diafragmanya sudah spasme, kaku. Itu lebih mudah kalau kita stretching sedikit, gerakannya akan lebih mudah. Memudahkan dia juga untuk batuk dan mengeluarkan dahak. Ada yang khusus untuk pasien, nah ini gerakannya memang disesuaikan dengan kondisi yang sedang dialami pasien. Tidak semuanya harus dikerjakan sebetulnya. Jadi kalau misalnya dia perlu untuk latihan batuk, ya batuknya saja, misalnya begitu. Gerakan tangan penting karena thoracal mobility atau gerakan untuk mengembangkan dada terkait dengan otot-otot tadi. Ini mungkin kalau adik-adik lihat di sini, ini bagaimana kita memberikan edukasi, menginfokan untuk tengkurap sebagai modalitas untuk lung recruitment untuk dari kami dari rehab untuk membantu sejawat DPJP yang sedang memberikan tata laksana, bagaimana pasien bisa tengkurap dengan baik, bisa dengan nyaman, karena kalau dia nyaman, otomatis slow pace breathing-nya akan baik, keseimbangan simpatis parasimpatisnya akan baik, ritme nafasnya akan baik, dan dia akan nyaman. Dan dia akan tahan lama di posisi tersebut. Karena ada lordosis lumbal, pinggang itu biasanya kita bengkok, makanya saya ganjal di sisi hip atau pinggul gitu. Jadi ganjalannya itu ada di pinggul, karena rata-rata di ruangan bantal hanya ada 1, selimut saya gulung untuk bantalan leher supaya tadi leher posisinya nyaman. Karena kalau leher tidak nyaman, gerakan nafas dari dada atau otot pectoralis juga tidak akan nyaman. Ini posisi ganjal apabila ada 2 dari samping nampak, ini agak ke atas sedikit sebetulnya. Jadi pasien kalau mau dok capek dok miring mau tengkurap boleh silakan. Pasien dengan optiflow juga bisa memposisikan dirinya dengan baik. Tapi kalau di perut ada ganjal akan lebih enak gitu. Jadi tetap harus komunikasi 2 arah untuk pasien yang sadar. Kecuali pasien yang tidak sadar, kalau kita posisikan lebih nyaman, posisi nyaman dirinya akan memberikan respon yang baik dalam tanda vitalnya kalau dilihat.
di dalam monitor. Ini awake proning, di mana pasien kita kasih tahu bantal kalau dia taruh kemudian dia guling ke arah bantal mungkin sulit, boleh dipegang sekalian bantalnya dan dia bergulir bersama bantalnya. Atau dia miring ke pinggir, bantal diletakkan sejajar dengan pinggangnya, baru kemudian dia berguling naik ke atas bantalnya. Gitu. Ini untuk pasien yang awake proning, yang sadar, kita minta untuk tengkurap sendiri. Di IGD saya harapkan adik-adik kalau untuk pasien-pasien yang sudah masuk sambil menunggu tindakan, menunggu segala macam, tolong sarankan pasien untuk tengkurap. Ini bukan untuk apa-apa, untuk kembangin paru-parunya. Kalau pasien sudah tahu efeknya, saturasi dia nampak membaik, dia lihat buktinya secara objektif, insya Allah dia mau mengikuti karena itu untuk dia, bukan untuk kita. Nah, ini kalau untuk pasif proning ya dibantu, ini mungkin tidak perlu, ini hanya contoh saya sendiri, harusnya tidak sendiri, perlu 3 atau 4 orang untuk menengkurapan, apalagi dengan interface yang banyak yang harus hati-hati, tidak boleh tercabut, tidak boleh kikik, CVP-nya harus dilihat, kateter juga gitu. Karena kalau untuk pasien yang perdarahan juga hati-hati, pada pasien obesitas yang kesulitan untuk lakukan modified proning atau proning modifikasi posisinya miring menuju tengkurap. Nanti ada gambarnya. Di sini dari Montefiore Physical Medicine and Rehabilitation, mereka juga melakukan hal yang sama dengan yang saya contohkan itu untuk menengkurapkan pasien. Tapi dia menggunakan tim yang terdiri dari 4 orang. Nah, ini salah satu poster yang dibuat waktu itu dengan saya, dengan Dr. Efriadi dan adik-adik dari internship untuk menggambarkan seperti apa sih miring yang modifikasi itu. Seperti kita tidur tengkurap biasa, kalau ada 3 bantal enak. Kalau tidak ada 3 bantal bagaimana? Minimal di ruangan pasti ada 1 bantal. Itu yang tadi kita infokan, taruh di tengah. Yang diisi kepala atau leher, letakkan guling. Tapi kalau dia bisa kita miringkan, ini posisi miring yang nyaman. Ada ganjalnya boleh, tidak ada nggak apa-apa. Kalau ada ganjal lebih enak, gitu. Kalau tidak ada, harus posisinya miringnya memang menuju tengkurap. Jadi pasien merasa nyaman. Posisinya juga bisa untuk dahak yang banyak. Dari sisi dahak yang hendak dikeluarkan ada di sisi yang lebih atas. Tapi kalau pasien hendak tidur jangan dikerjakan itu karena nanti pasien akan memicu refleks batuk dan dia tidak tidur karena batuknya akan muncul terus karena dahaknya bergulir ke arah tengah. Sebagai penutup, perhatikan ya tadi yang saya infokan skala sesak, bagaimana menghitung nafas, kemudian saturasinya kalau turun tolong diperhatikan, mungkin ada mukus plak atau dahak yang bergulir ke tengah. Itu beberapa harus dibatukkan dulu kalau bisa. Kalau tidak bantu batuk dengan salah satunya adalah stimulasi diafragma atau dada. Itu namanya chest thrust. Jadi biasa saya lakukan dorongan gitu. Mungkin yang pernah lihat ikut saya ya. Kemudian tanda vital monitoringnya diperhatikan, perhatikan semua line dan konfirmasi kalau ada apakah ada risiko perdarahan, karena hati-hati untuk pasien yang risiko perdarahan bisa di kateternya keluar perdarahan atau di tempat lain ada risiko tercabut dan lain-lain. Semoga bermanfaat sharing dari saya kali ini. Saya kembalikan ke Dr. Natasha atau siapa tadi moderator? Terima kasih. Terima kasih dok. Ya baik, terima kasih dokter atas pemaparannya dokter. Baik, kepada rekan-rekan YP, apakah ada yang ingin bertanya? Boleh silakan bertanya langsung atau ketik di kolom chat. Oh iya dok, ada satu orang yang raise hand ya, Dokter Natasha, silakan dokter. Selamat sore Dokter Chandra, saya mau bertanya dok. Silakan. Tadi kan kita melihat untuk tata laksana pada pasien dewasa, dok. Sekiranya pada pasien yang mungkin pasien-pasien pasien-pasien anak, dok, yang kalau dari anak kan saya juga kurang dapat untuk jurnal. Apakah kita bisa melakukan rehabilitasi medik ini pada pasien-pasien anak, apalagi pada pasien-pasien bayi, dok? Iya. Baik dok. Terima kasih Dokter Natasha. Jadi kalau anak itu justru yang paling fleksibel dok, karena memang belly time atau masa dia tengkurap di bawah dengan perut di bawah itu paling banyak. Jadi kalau justru anak itu lebih cerdas, nggak usah diajari, dia akan nyaman tidur tengkurap. Fitrahnya itu nyungsep kalau anak-anak. Lihat anak-anak itu nyungsep, dia happy aja kalau dia sakit pun, kalau sesak paling rewel sedikit kemudian dia tidur, dia nggak mau makan atau apa. Yang heboh kan orang tuanya.
Jadi kalau anak-anak baru nanti akan heboh, akan rewel kalau dahaknya mulai banyak gitu. Jadi kami biasanya minta dia tidur di atas guling aja. Rata-rata anak-anak suka. Jadi dia tidur dengan guling atau dia naik ke atas guling gitu untuk memposisikan dia supaya nyaman dalam posisi tengkurap gitu. Kalau bayi lebih mudah kan tinggal kita ikutkan dok. Tapi rata-rata anak-anak suka dengan belly time. Jadi ditengkurapkan, cuma diperhatikan jangan sampai waktu dia menggerakkan kepala tertutup hidungnya. Jadi posisi ganjalnya bantalnya itu kalau dia muter agak ke leher ya dok. Jadinya posisinya panjang. Biasanya pakai selimut kami paling sering panjangkan gitu, digulung dipanjangkan gitu. Anak-anak paling mudah, bahkan nggak usah disuruh tengkurap lagi dia malah nungging kok. Betul-betul elang rekrutmen hebat yang dia kerjakan. Jadi betul-betul dia secara alamiah dia mengerjakan itu sendiri. Dia akan tidur lebih lama, dia recovery-nya lebih baik gitu. Karena anak-anak kan memang dia selalu ya positive thinking ya, dia nggak akan lihat aja jalanin aja, dia nggak lihat besok akan gimana, dia nggak akan khawatir karena ya dunia dia itu dia akan jalani aja. Untuk yang posisi kami kalau di persahabatan misalnya ibu hamil dengan bayi COVID ya dok, kemudian ibu terpisah, otomatis bayi itu sih diposisikan tengkurap dok, tetap prone atau miring gitu. Tetap dok posisi itu. Posisinya itu paling gampang kan, kalau bayi kan malah kita bisa bikin donat gitu ya untuk diposisikan. Jadi sedangkan untuk kalau dia sudah ada SLAM, tapi beberapa bayi juga kan ada HRB ya dok, hiperaktivitas bronkus ya karena ibunya mungkin alergi atau ada masalah lain sehingga dia SLAM-nya lumayan banyak, itu perlu memang tambahan untuk mengeluarkan dahaknya, tapi seringnya diposisikan aja dok, posisi dulu. Vibrasi dan lain-lain belum tentu butuh karena ada namanya gravity assisted positioning. Jadi kalau kita miringkan dengan baik, nanti dia akan menggulirkan dahak ke arah sentral secara gravitasi sehingga secara tidak sadar nanti dia akan batuk dan telan. Gitu. Iya dok. Gravity assisted positioning namanya. Jadi nggak usah dipukul-pukul, ditepuk-tepuk dok, karena anak-anak itu masih halus ya, airway-nya gitu, kemudian paru-parunya masih tumbuh. Ada yang namanya delayed onset bronchospasm. Jadi beberapa pasien anak yang oleh orang tua atau mungkin oleh perawat atau oleh sejawat yang belum nggak biasa pegang pediatri ya, kemudian ditepuk-tepuk gitu, mekanikal itu kan gaya itu kan tidak pernah hilang, gaya itu hanya dirubah jadi bentuk lain kan, hukum kekekalan energi. Jadi saat kita memberikan gaya mekanik ke dinding dada akan diteruskan oleh tulang dada dan ke jaringan paru-paru anak tersebut, kemudian menggetarkan dan akan mengakibatkan mungkin dahaknya akan keluar dan lain-lain. Tapi ada respon berikutnya, saluran nafasnya pun ikut bronkokonstriksi. Jadi sekitar observasi perlu dalam 24 jam ke depan anak itu biru nggak gitu dok, karena selain mukus plaknya mungkin dia menjadi mampet, bisa juga terjadi wheezing karena bronkokonstriksinya delay gitu, terlambat. Hati-hati dok. Beberapa pasien anak kami juga hati-hati karena jadi kami sudah tidak mengerjakan lagi sih yang tepak-tepuk keras, tepak-tepuk itu enggak. Kami vibrasi lebih lembut karena itu tadi semakin tinggi gaya mekanika yang kita berikan, tubuh akan membalas gitu. Jadi kalau di film Empire Strike Back ini benar-benar dia ngelawan balik itu, betul-betul tenaga yang dia berikan, kita kasih berapa dia akan kasih balik lagi gitu. Nah, tenaga ini kita tidak tahu kan mau kemana diteruskan oleh tubuh gitu. Kalau diteruskannya jadi bronkokonstriksi, kasihan anaknya. Gitu dok. Jadi diposisikan aja. Kalau memang pengen dahaknya keluar, posisi dahak yang lebih banyak itu yang miring di posisi lebih atas. Gitu. Kan gulir ke bawah tuh. Gitu. Iya. Tapi kalau anaknya mau tidur jangan taruh atas, nanti dia terstimulasi refleks batuknya, batuk terus. Gitu. Makanya ada yang anaknya diberi diuap misalnya ya, dikasihnya buah atau dikasih obat yang efeknya itu adalah bronkokinetik mukokinetik atau mukolitik atau ngencerin dahak sih, tapi dikasihnya sore, ngamuk semalaman, nggak tidur. Gitu. Tapi kalau ingin tidur, kualitas tidur baik ya mungkin bronkodilator aja atau apa untuk malam hari gitu, atau steroid. Tapi untuk yang memicu batuk kasih di pagi.
supaya saat itu dia memang alert, saat itu memang fitrahnya dia harus melek dan dia akan membatukkan secara alamiah. Biasanya dia telan, Dok, jangan dicari-cari ya kemana ya tadi dahaknya gitu. Seringnya dia telan. Lihat aja nanti di dalam BAB-nya. BAB-nya biasanya ada slam-slamnya gitu. Seringnya pada tim pencari bukti itu pada mencari mana dahaknya gitu. Jangan dicari, biasanya ditelan. Gitu. Ada latihan untuk anak juga berbeda, Dokter Natasha. Mungkin kalau sempat lihat yang video saya yang di Rumah Sakit Persahabatan, kami ada video yang untuk anak yang sudah bisa kooperatif, gabungannya dengan play terapi gitu. Latihannya jadi floor time gitu. Jadi latihan untuk mengembangkan dada, latihan untuk meniup, latihan untuk tarik nafas gitu, menghirup gitu. Itu ada latihan sendiri karena kan dia harus paham, tapi itu kan dia bisa lakukan bersama orang tuanya. Makanya kami berikan video edukasi supaya orang tuanya bisa mencontoh untuk latihan bersama anaknya. Untuk anak yang sudah paham, anak bisa meniup dengan baik kan biasanya kalau kami bisa latih itu kalau sudah umur antara 5 sampai 7 tahun. 2 tahun ke atas itu niup fluid aja masih berantakan gitu. Jadi kalau 5 tahun udah oke, kooperatif, paham gitu, nggak ngajak berantem gitu, ngerti gitu. Tapi kalau di bawah itu ya kita lihat aja fitrahnya dia. Bisa tengkurap sudah bagus dia. Crawling bisa bagus. Prinsipnya adalah terangnya sisi punggungnya ada di atas. Dan anak harus nyaman ya, Dok, karena dia sedang dalam sensory seeking. Dia sensory feeding. Dia sedang dalam play, jadi dia sedang mencari pengalaman baru untuk sensory feeding. Jadi dia akan mencari itu betul-betul taktilnya, sensorinya, vibrasinya, kemudian mencari kinestetiknya, mencari mekanoreseptornya. Jadi memang dia dihembus, disentuh, dialiri oleh air atau apa itu buat dia luar biasa gitu. Ada yang namanya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, ya itu agak repot nanti. Anak-anak yang berkebutuhan khusus dan kemudian dia lebih gelian gitu, istilahnya dia tactile defensiveness kalau kami di rehab. Jadi sensory integrasi dysfunction, dia itu akan lebih geli daripada anak yang lain. Mungkin dia tidak mau diselimuti, dia mungkin nggak mau pakai baju, mungkin dia ada banyak precaution yang dia tidak suka. Bisa dilakukan, bisa dengan dilakukan typing atau taktilnya, dibikin baal pelan-pelan, Dok, beras, disikat, digosok gitu. Tapi tidak boleh. Jadi kalau dia dipegang oke, tapi kalau dipegang halus malah dia geli kayak gitu. Jadi biasanya di anak-anak seperti itu makanya sulit pasti, karena yang paling sensori itu rongga mulut dan wajah. Dia nggak mau disentuh, dia nggak mau disisir, dia nggak mau sikat gigi, makanya sulit dan ngemut biasanya, makanya dia emot gitu. Jadi itu yang harus kalau karena ada yang namanya reflex Beckman. Jadi kalau di dalam atau palmomental, jadi kalau tangannya geli, telapak kakinya geli, rata-rata wajah dan oromotornya juga geli. Itu tactile defensiveness dari anak seperti itu yang harus diatasi pelan-pelan. Tapi kalau dipegang, di masa sedikit atau kemudian dilakukan sensory stroking itu kayak ditarik-tarik, dia akan adaptasi. Anak-anak cepat beradaptasi. Anak-anak kayak itu biasanya karena dia memang dengan gangguan taktil, tapi dia understimulasi. Mungkin dibungkus, ditaruh di dalam stroller saja, tidak pernah kontak dengan lingkungan, nggak pernah grounding sama gravitasi gitu. Jadi anak ini kurang mendapatkan sensory feeding, atau dia tidak melewati jalan lahir karena seksio cesaria. Dia nggak mengalami kompresi dari jalan lahir, mekanoreseptor satu badan dia tidak diaktifasi saat dia proses menuju kelahiran. Itu membuat dia jadi punya hutang pengalaman sensori saat proses kelahiran. Itu yang harus diberikan. Jadi dia harus banyak guling-guling dan lain-lain nanti di saat dia sudah keluar di dunia nyata, karena dia perlu mekanoreseptor, pelukan ibu gitu, dia perlu diayun. Itu, Dok. Kalau bayi agak beda memang ininya, tapi prinsipnya bayi itu gampang kok adaptasi. Dia dijaga dengan sangat luar biasa. Oke. Gitu, Dok. Siap, Dok, matur nuwun dokter jawabannya. Sami-sami, Dok. Baik, terima kasih dokter. Dok, izin dok, ada beberapa pertanyaan dokter. Pertanyaan dok.
Dari pertanyaan titipan dokter, selamat sore dok, izin mau bertanya, pada pasien yang mengalami sesak nafas akibat pneumonia infeksi non-COVID yang tidak COVID dok, dengan menggunakan NRM 10 LPM, apakah boleh? Boleh? Apakah boleh dilakukan awake proning dokter? Terima kasih dokter. Boleh. Jawabannya Boleh. boleh. Jadi tidak hanya untuk COVID. Karena awalnya kan awake proning itu kan, atau proning itu lung recruitment maneuver yang dipakai untuk pneumonia di critical care, tidak untuk COVID saja. Bahkan dengan Optiflow, dengan apa, nggak usah tanpa asistif oksigen terapi aja kita tengkurap. Karena pasien yang isolasi mandiri di rumah saja kan kita minta tengkurap, jangan menunggu. Makanya kami bilang tadi di awal rehabilitasi preventif, jangan nunggu kuratif. Demikian dokter. Iya dokter, baik dokter. Jadi untuk awake proning ini mungkin tidak hanya pada pasien COVID saja ya dokter. Iya, awalnya memang bukan untuk COVID, pneumonia biasa. Iya, justru dia yang awal. Iya dok. Mungkin karena menggunakan NRM 10 LPM mungkin kalau posisi proningnya mungkin di miring kiri, miring kanan aja atau bagaimana dokter? Kan kepalanya bisa miring dokter. Bisa miring. Oh ya. Berarti kepalanya yang dimiringkan. Iya, di persahabatan NRM 15 liter dok. Sebelum masuk ke Optiflow. Baik dok, ada pertanyaan kedua dokter? Boleh. Tadi muncul. Ya. Pertanyaan kedua, apabila pasien mengalami sesak atau desaturasi, padahal swab PCR-nya masih sudah negatif, maksudnya dokter izin. Apakah ada terapi mandiri atau latihan yang bisa dilakukan oleh pasien di rumah dok agar tubuhnya bisa menyesuaikan dengan kondisinya? Mungkin yang post-COVID berarti. Post-COVID sama dok. Tadi kan saya informasikan kalau pasca COVID yang terkena kan, jadi kalau memang yang dia kelas berarti respiratory system yang kena, berarti postnya kan gangguannya dominan di respirasi, di inspirasinya ya dok ya. Jadi paru-parunya susah mengembang. Otomatis dia latihannya hilang recruitment, tetap dia minta untuk tengkurap, latihan thoracal mobility-nya harus diberikan. Video yang dari RSDCWA Academy untuk pasien cukup dok, lanjutkan aja gitu. Kalau nanti dia muncul batuk, nah itu masalah baru. Karena ada yang batuk yang persisten sampai jadi long COVID, jadi batuknya persisten, kemudian lebih dari 3 bulan. Kalau dia batuk nafas dalam itu terpicu untuk batuk terus-terusan. Nah itu baru kita melakukan yang namanya breathtaking, tarik nafasnya bertahap. Tarik nafas sekaligus akan memicu renggangan alveol, renggangan pleura, memicu batuk. Gitu. Jadi kalau tarik nafas bertahap ada di situ, ada di video itu breathtaking gitu. Dokter tinggal lihat, silakan. Yang belum sempat melihat ada di YouTube Academy, silakan lihat. Itu untuk Anda. Saya kalau di konsul saya sering minta tolong lihat yang ini ya. Beberapa saya potong yang pas breathtaking saja, tapi kalau mau dilihat keseluruhan lihat saja. Ada yang untuk nakes, untuk bagaimana mengkurapkan, ada. Tolong dilihat. Latihan itu semua dikerjakan. Ya, karena kan dia baru selesai dari sakitnya. Inflamasinya hilang belum tentu. Efek dari kebakarannya masih ada. Systemic inflammation-nya masih berjalan. Beberapa ada masih banyak sistem dysfunction yang ada di dalam tubuh yang belum selesai meskipun COVID-nya sudah pergi gitu. Jadi tolong tetap dijaga. Untuk dari kami itu menjaga untuk respirasi, karena sekarang juga keluhan non respirasi juga banyak muskuloskeletal paling banyak, GI tract juga banyak. Jadi tolong pasien terutama supaya dia tetap bugar atau kembali bertahap menuju kebugaran yang dulu supaya dia bisa aktivitas gitu. Kalau dia bisa latihan dengan respirasi yang lebih baik, diharapkan dia bisa aktivitas lebih baik. Lakukan aja video yang ada itu dok untuk pasien tersebut. Tetap proning, tetap saya sudah negatif kok. Jangan begitu, nanti dia malah turun dia kemampuannya. Ada pasien yang kami lepas untuk latihan sendiri di rumah setelah discharge dari rumah sakit, kami ukur dengan video call, ditanya sit to stand-nya atau duduk berdirinya, turun. Dia ngaku, dia nggak latihan lagi gitu. Ya kemampuan akan hilang kalau tidak dilatih. Kita juga lupa kan kalau tidak mengulang. Tubuh punya engram, kalau kebiasaan itu tidak dibina, hilang. Gitu dok.
Iya dok, baik dokter. Berarti tetap harus dilakukan latihan ya dok ya, walaupun Iya, sudah negatif. iya. Iya dok, yang selanjutnya dok, pertanyaan ketiga, pada pasien-pasien yang bed rest itu biasanya ada sering mengeluhkan sulit BAB dokter. Kira-kira apakah ada kegiatan atau peregangan dokter yang bisa kita ajarkan untuk pasien dengan keluhan sulit BAB dokter dari segi Iya, rehabilitasi iya. medisnya? Terima kasih dokter. Ada videonya ya dok. Saya ada berikan untuk pasien dengan gangguan bowel ya dok, gangguan BAB. Ini kan karena stasis ya dok. Karena usus adanya datar dengan gravitasi sehingga tidak ada regangan ke distensi ke dinding-dinding dari intestin sehingga gerakan ke bawah motilitas ususnya pun terganggu karena diconditioning tidak bergerak. Kalau kita bergerak, dinding otot juga bergerak, trunkus atau batang tubuh bergerak, usus pun bergerak dengan baik gitu. Kalau yang lainnya diam, dia ikut diam. Casingnya diam, dalamnya juga ikut diam gitu. Jadi kalau dia di kondisi, maka gerakan peristaltik juga akan turun. Kalau dia duduk tegak, dia bisa tegak, gravity otomatis akan turun ke bawah. Karena nanti akan masuk ke rektum dan akan turun ke bawah untuk bisa dikeluarkan. Selama dia tidak ada cedera medula spinalis yang mengganggu untuk buka tutupnya dari klep di rektum, ya sebetulnya dia harusnya bisa gitu. Kalau pasien susah untuk tegak ya bisa miring, bolak-balik ke kanan atau ke kiri. Gerakan apa saja dok yang bisa membantu? Gerakan kalau maunya dalam posisi telentang, ya gerakan otot perut dan otot pinggulnya, ada gerakan bridging atau gerakan seperti ngangkat pantat pada posisi sedang posisi terlentang, kemudian menggerakkan kedua kaki bergantian seperti naik sepeda. Ada di video dok yang pernah saya share mungkin ya, atau di YouTube saya, kalau di akademi nggak ada kayaknya. Itu saya buat waktu itu memang untuk membantu gerakan motilitas usus. Jadi diharapkan dengan gerakan kedua tungkai serta gerakan pinggul akan membantu untuk usus bergerak karena otot perut dan otot pinggul bergerak gitu. Otot perut dan otot pinggul itu saling menyatu, saling tempel-menempel ya dok, terutama otot otot paha itu berasal ada yang berasal dari pinggang, kemudian ada yang menempel di lutut. Jadi otot itu bijoint tendon lewat 2 sendi dan panjang. Itu kalau digerakkan satu akan menggerakkan semua. Sedangkan punggung yang kita ketahui tadi saya infokan kan dia satu tulang dengan 33 segmen atau 33 ruas. Jadi kalau digerakkan satu, yang lainnya pun akan ikut bergerak secara tidak langsung. Otot-ototnya juga begitu. Di dalamnya yang dilindungi oleh dia itu usus yang ada tergantung di dalam juga akan ikut bergerak. Jadi diharapkan dengan melakukan aktivitas itu minimal pagi sore selama berapa lama dok? Kalau dia bisa melakukan 5 cycle dalam setiap gerakan atau 5 kali dalam satu gerakan, silakan. Itu akan lebih nyaman untuk membantu BAB-nya dia, untuk membantu untuk bowel pengisian pengosongan bowelnya, atau juga membantu untuk transfer atau saat berpindah di tempat tidur. Jadi waktu ganti pampers mudah, waktu ganti spray mudah. Teman-teman yang mau melakukan forbidden dari perawat juga lebih gampang gitu. Karena dia bisa untuk membantu untuk menggeser badannya sendiri, bisa duduk dengan lebih tegak, begitu dok. Ada videonya untuk latihan, tapi latihannya adalah latihan otot pinggang, perut, dan tungkai. Iya dokter. Baik dokter, terima kasih dokter atas penjelasannya. Kepada rekan-rekan GP yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Bisa langsung raise hand kepada Dr. Siti Chandra atau bisa ketik saja di kolom komentar atau bisa dititipkan kepada ada Dr. Michael Surya. Raise hand, silakan Dr. Michael. Selamat sore dok. Ya, sore. Berkaitan dengan pertanyaan yang nomor 2. Misalkan pasiennya itu mau latihan paru-paru dengan berenang, gitu apakah boleh ya dok? Atau olahraga apa sih dok yang sebenarnya boleh untuk meregangkan parunya itu dok? Terima kasih dok. Aduh dok, mohon maaf saya nggak terlalu dengar, ini suaranya meriah. Boleh diketik di chat aja atau gimana Dokter Michael Surya? Tadi suaranya rame banget. Atau ada yang bisa bantu? Ya, Dokter Michael. Tadi dokter tangkap nggak dok? Soalnya meriah banget suaranya. Dokter dengar nggak tadi?
Iya dok, dari dokter Michael Surya bertanya, dokter berkaitan dengan pertanyaan nomor 2, dokter, apakah pasien yang sudah negatif tadi, apakah boleh berenang dok? Itu lanjutan pertanyaannya. Boleh berenang maksudnya? Ya, kalau saya kalau mau berenang silahkan ya dok, cuma kan harus diperhatikan ya ini masih pandemi belum selesai ya. Droplet mengambangnya di permukaan air, silahkan aja sih itu mau mencari masalah baru atau enggak. Tapi kalau dokter bisa memastikan kolam renangnya itu bersih, tidak terkontaminasi, silahkan saja, monggo, nggak ada masalah. Berenang is oke, gitu. Ya dok, ada lanjutannya dokter, apakah apakah berkaitan dengan kondisi paru dok, dengan atau olahraga yang boleh dilakukan dokter? Okay. Olahraga endurance ya dokter utama, dikembalikan dulu karena casingnya mungkin dia baik-baik saja tapi kondisi paru-parunya belum tentu dia sama gitu. Jadi latihan pernafasan dalam dok, latihan pernafasan bertahap dulu, kemudian latihan tarik nafas dalam, seberapa dia mampu tarik nafas dan tahan nafas gitu. Itu saturasi oksigen dia, apakah dia turun pada saat aktivitas, karena penting. Rata-rata kan kita mengukur saturasi oksigen itu pada waktu kita tiduran kan, atau duduk, atau lagi diam. Pernah ya mengukur oksigen pada waktu bergerak? Padahal otot kita butuh oksigen untuk bergerak. Pada waktu kita bergerak, oksigen akan turun. Itu yang penting. Makanya saya berikan provokasi tes. Tadi saya suruh tes duduk berdiri. Itu kan imitasi untuk bergerak. Duduk, berdiri, duduk, berdiri, duduk, berdiri. Itu selama 30 detik saya lihat saturasi oksigen turun nggak? Kalau turun, berarti tidak cukup kan kalau nanti dia harus aktivitas gitu. Diharapkan di atas 94 dengan kondisi selelah apapun gitu. Kalau tidak, dia harus kenali badannya. Kondisi seperti apa yang membuat dia seperti itu dan dia harus istirahat di situ. Entah dia sandar ke dinding, entah dia duduk. Dia tidak boleh memaksakan diri karena badan dia tidak sampai ke sana. Jadi dia bilang, aku masih kuat kok, nggak bisa begitu. Karena itu namanya happy hipoksia. Gitu. Kondisinya itu masih terjadi. Badan dia lemot mengenali kalau dia hipoksia. Jadi risikonya adalah jelas risiko jatuh. Kalau dia nanti kekurangan oksigen, kemudian otaknya kolaps, dia nanti jatuh. Gitu. Jadi kami minta untuk dia preventif menjaga dirinya sendiri. Gitu. Pasien kita minta untuk mengukur kemampuannya. Gitu, dok. Baik dokter, terima kasih dokter. Jadi berarti harus dilihat-lihat dulu ya dok ya olahraganya, mungkin yang tidak terlalu ekstrim dulu ya dok, dan dikenali dulu bagaimana kondisi tubuh sendiri ya dok. Iya. Iya. Baik. Kepada rekan-rekan teman-teman GP, apakah ada yang ingin bertanya langsung lagi atau ingin chat di kolom chat? Silakan dokter. Ya dok, maaf dok, tadi ada telepon situ ya. Ya dok. Iya dokter. Ada lagi? Ada lagi rekan-rekan dokter gitu yang ingin bertanya? Jadi saya review ya dok. Intinya pneumonia atau semua infeksi yang kena jaringan paru-paru itu kan membuat, kalau kami di rehab itu membagi berdasarkan 2 ya. Jadi satunya obstruksi yang kena itu jaringan jalan nafas. Airway, jadi kalau kena jalan tolnya gitu yang kena ya, jalan yang melintasi hutan. Yang kedua yang kena adalah jaringannya atau parenkim yang disebut sebagai restriksi.
gitu. Alveolnya lah yang kena, jaringan ikat antar alveol yang kena, itu disebutnya restriksi. Pneumonia kan memang jaringan parunya yang terkena kan, jadinya disebut restriksi. Restriksi itu gangguannya adalah susahnya ngembang dari paru-parunya, compliance di paru-parunya jadi kempes gitu. Kalau obstruksi itu jalan nafasnya, jadi udaranya itu masuk keluarnya itu terganggu gitu. Jadi sering pada apa? Asma, PPOK gitu. Jadi itu bukan tarik nafas yang susah, buang nafasnya yang susah, udaranya kejebak di dalam gitu, yang kita kenal sebagai air trapping. Jadi tipe yang COVID yang murni itu adalah restriksi, berbeda dengan PPOK. Kalau asma PPOK, kalau lagi dia sesek, mau didudukin, meluk bantal, boleh silakan. Berbeda sama COVID, kalau dia ditengkurepin akan lebih enak gitu. Ya, jadi dokter perhatiin aja, miring aja dulu pasiennya. Kalau dia sudah nyaman, trust sama kita dengan komunikasi yang baik, disadarkan, coba aja dulu. Coba dari 1 jam, 2 jam, makin lama makin panjang, atau beberapa kali dalam sehari, karena itu untuk dia loh, bukan untuk kita gitu. Iya dok ya. Terima kasih dok. Iya, Mbak Dokter. Terima kasih, Dokter. Apakah ada rekan-rekan JP yang ingin bertanya? Apakah ada lagi yang ingin bertanya, Dokter? Sepertinya. Baik, sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Mungkin kita tutup sesi bimbingan konsulen kita pada sore hari ini. Mungkin kita bisa foto bersama dulu, dokter, dengan para GP. Boleh, silahkan dok. Mungkin mohon izin dokter untuk ambil foto. Pada rekan-rekan GP bisa hidupkan kameranya. Posisinya buka screenshot, buka galeri, nggak bisa di gimana bisa galeri. Nah, foto ini udah 1, ya. Saya hitung dokter. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada penampakan ikut ya. Apa? Malam Jumat ada penampakan di belakangnya dokter. Oke. Oke, terima kasih dokter, terima kasih semua, semoga bermanfaat ya. Karena saya tahu bahwa rehabilitasi medik kan tidak semua mungkin waktu S1 mendapatkan, jadi saya lebih baik saya memberikan bimbingan dulu ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter, terima kasih Chandra. Sama-sama. Sehat selalu dokter. Baik, kepada rekan-rekan GP, mungkin untuk laporan jaga apakah ada yang ingin dilaporkan, Dokter Natasha? Bagaimana dokter? Baik, sekian dari sesi ilmiah dari bimbingan konsulen kita pada hari ini. Saya sebagai moderator, Dr. Ima, mohon maaf jika ada kesalahan. Dan terima kasih banyak kepada Dr. Siti Chandra yang sudah memberikan waktu dan materinya kepada kita dengan materi yang sangat luar biasa, yang sangat bermanfaat. Semoga bisa diamalkan buat kita pada praktik klinis kita sehari-hari. Saya Dr. Imam, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Siti Chandra. Terima kasih teman-teman. Sama dok.